oleh umat Nabi Muhammad tapi juga dimiliki oleh umat lain. Nggih punika tapi berbeda. Kemuliaan dimiliki oleh umat Nabi Muhammad dan juga dimiliki oleh umat lain, tapi kemuliaan ini benten. Kemuliaan umat Nabi Muhammad ini benten. Benten dalam hal napa? Benten dalam hal kesempurnaan. Kemuliaan umat Nabi Muhammad itu lebih sempurna dan lebih lengkap. Mangke enten penjelasanipun. Lan kitab niki niku membahas tentang dua kemuliaan niku. Wa awalu maziyatin bal hiya umul mazaya wal fadail. Awal keistimewaan, bahkan ini merupakan induk dari kemuliaan dan keutamaan, yaitu adalah rasidu hadil umat minal iman. Jatah bagian umat ini daripada keimanan. Wa kamal yaqiniha billah, dan sempurnanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pembahasan pertama tentang kitab niki niku membahas mengenai keimanan dan keyakinan datang Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan sekedhik mawon napa mengenai masalah keimanan dari mlebet teng bab pembahasan kita. Niki ngaose niki sak nutute mawon lah. Yen mboten nutut ngantos namung nutut namung dugi poin nomor gangsal nggih pun. Rasidul umat al-Muhammadiyah minal iman. Jatah bagian umat Muhammad daripada keimanan. Amma rasidu hadil umat minal iman fa'adimun. Adapun bagian keimanan umat Nabi Muhammad daripada keimanan itu agung. Wa nasibuha minhu kabirun, dan bagiannya daripada keimanan itu besar sekali. Napa kok jatah bagian umat Nabi Muhammad daripada keimanan itu agung dan besar? Wa dzalika li anha tu'minu bi kulli kitabin anzalahullah. Karena sesungguhnya umat Nabi Muhammad itu beriman pada tiap-tiap kitab Allah yang telah Allah turunkan. Wa bi kulli rasulin arsalahullah, dan umat Nabi Muhammad itu beriman pada tiap-tiap rasul yang telah Allah utus. Wa bi kulli malakin khalaqahullah bila tafriqin baina hadin. Dan umat Nabi Muhammad itu beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang telah Allah ciptakan. Terusé napa keimanane umat Nabi Muhammad niki agung dan besar karena umat Nabi Muhammad niku beriman datang semua kitab Allah, beriman datang semua rasul Allah, beriman datang semua malaikat Allah. Benten kali umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad memiliki keimanan, umat terdahulu juga memiliki keimanan. Tapi kemuliaan umat Nabi Muhammad, tapi keimanan umat Nabi Muhammad niki lebih sempurna dan lebih lengkap. Kanton mengimani semuanya, sedangkan umat lain niku hanya mengimani sebagian saja. Mungkin yang umat Nabi Muhammad iman tentang Al-Quran, tapi juga iman tentang kitab Taurat, iman tentang kitab Injil, iman tentang kitab Zabur. Umat Nabi Muhammad iman tentang kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga iman tentang Nabi Isa, iman tentang Nabi Musa, iman tentang Nabi Daud dan lain sebagainya. Tetapi yang umat lain, umat terdahulu niku mboten, hanya iman tentang sebagian mawon. Mungkin hanya iman tentang kitab Injil, tentang kitab Al-Quran mboten iman, tentang kitab Zabur mboten iman. Pokok ngoten, hanya iman datang sebagian mawon. Karena teniku dan mriki ngendikan farasiduna minal iman akbaru min ghairina, maka bagian kita daripada keimanan itu lebih besar daripada yang lain. Minal ladzina yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Keimanan kita itu lebih besar daripada keimanannya orang-orang yang beriman kepada sebagian dan kafir dan ingkar kepada sebagian yang lain. Walihada makna kana qimatal muslim fil muwazanati a'la min qimati ghairihi. Maka inilah makna bahwa nilai umat muslim di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi daripada nilai umat lain. Yang kita niki sering mirang bahwa umat Nabi Muhammad itu lebih mulia tinimbang umat-umat lain. Ngene iki. Napa kok saged ngonten? Napa kok umat muslim, umat Nabi Muhammad niku lebih mulia daripada umat-umat yang lain? Li'anna tafadula innama huwa bil iman. Karena sesungguhnya keutamaan itu tolak ukurnya daripada keimanan. Semakin besar keimanan seseorang, maka semakin mulia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Nabi Muhammad niki keimanannya itu sempurna, maka keimanan umat Nabi Muhammad, maka nilai umat Nabi Muhammad di sisi Allah itu lebih mulia daripada umat-umat yang lain, lebih luhur daripada umat-umat yang lain. Niku keuntungannya terus umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena niku mangke ketika mlebu surga tidak ada yang diperbolehkan masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Karena yang lebih mulia daripada mereka, daripada umat-umat yang lain adalah umat Nabi Muhammad. Kata niku harus didahulukan. Pun tadi mlebet pembahasan mengenai niki sing teks nomor iki. Khosaisu amatun lil umatil Muhammadiyah.
kekhususan umum yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan, yang pertama adalah raf'ul isri, diangkatnya beban. Kekhususan yang pertama adalah diangkatnya beban. Niku keterangan selanjutnya niku kula skip mawon. Intine teng mriku dijelasaken bahwa sesungguhnya zaman senien, zaman umat-umat terdahulu niku berlaku hukum syariat yang sangat berat. Hukum syariat niku sangat berat, menjadi belenggu bagi mereka. Wabot tenanan, menjalani agama niku wabot tenanan yen umat-umat terdahulu. Tetapi beban-beban syariat yang sangat berat yang menjadi belenggu bagi umat-umat terdahulu di zaman umat Nabi Muhammad itu telah dihapuskan, itu telah diangkat. Niku kekhususan yang Allah berikan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkal aghlal wal asqal kathiratun. Tilkal aghlal wal asqal kathiratun. Belenggu-belenggu dan beban-beban yang berat itu sangatlah banyak. Faminha, diantaranya adalah qat'u maudhi'in najasah, yaitu memotong sesuatu yang terkena najis. Memotong sesuatu yang terkena najis. Memotong tempat yang terkena najis. Fa idza asabha najasatu thawba ahadihim fa innahu alaihi ayaqtahu yutahhirahu wa la yakfi huslahu kama akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Maka ketika umat Bani Israil senien, maka ketika najis itu mengenai pakaian mereka, maka wajib bagi orang tersebut itu untuk memotong pakaian yang terkena najis itu, tempat pakaian yang terkena najis itu, untuk mensucikannya. Dan tidak cukup hanya sekedar dicuci, seperti yang diterangkan dalam Sahih Bukhari. Terusin kita hidup teng zaman senien, niku ketika rasukan kita niku kenging najis, mongko cara mensucikan ini pun saged dicuci, tapi dipotong. Ini kan sorot sekali yang berlaku teng kita. Rasukan setunggal-setunggal kenging najis potong, utawi tumbas rasukan enggal kenging najis potong. Ini kan waduh susah sekali yen niku diperlakukan teng kita. Terus niki lah napa kok niku dianggap belenggu karena memang sangat berat. Mata niki teng kitab niki dijelaskan malih waqad za'ama ba'duhum annahu kana yajibu qat'u ma asabatun najasah. Bahkan walau kana minal jismi i'timadan ala dhahiri riwayatin Abi Dawud. Bahkan ada sebagian ulama yang menyangka bahwa wajib untuk memotong sesuatu yang terkena najis, meskipun itu anggota tubuh. Karena ulama yang berpendapat ini itu berdasarkan dohir hadis riwayat Imam Abi Dawud. Tentunya untuk ulama yang menyangka bahwa sing berpendapat bahwa wajib memotong sesuatu yang terkena najis, meskipun itu anggota tubuh. Tentunya tangan kita misal kena najis wajib dipotong, nonton. Niki ada yang berpendapat kados mengkanten. Napa kok berpendapat kados mengkanten? Karena ulama niki berpegang berdasarkan hadis riwayat Imam Abi Dawud. Mun ini hadisnya napa? Kanu idza asabal baulu jasad ahadihim qata'u ma asabahul baul minhum. Ketika air kencing itu mengenai jasad mereka, teks hadisnya harus mengatakan, ketika air kencing itu mengenai jasad mereka, maka wajib bagi mereka untuk memotong anggota tubuh yang terkena air kencing tersebut. Terus yang ngoten lah, yang kayak najis, tangan jenengan, tai syukur jenengan, niku potong, mampus. Misal jenengan nginjek teleke niku tekek untuk cecek, waduh, ini kan kuat tau, telek tikus, waduh, cacat berantem nih, kacau, yang ini berlaku nih kacau. Ada ulama yang berpendapat nih harus mengkanten, karena berpegang berdasarkan hadis riwayat Imam Abi Dawud niki. Tetapi wariwayatu Muslim wafiha, tetapi tentang riwayat Imam Muslim niku jilda hadihim. Boten dipotong del ngoten, tetapi kulitnya niku dikelupas. Misal kita ngejek telek niki. Didek suku kita nih ngejek telek, maka niku cara mensucikannya bagaimana? Boten dipotong, tapi dikuliti. Waduh, tetap mawon sakit. Ngoten lah, misal enten recang jenengan sing jaim nggih. Mendet napa uyune wonten di telupaken teng raine jenengan niku nggih disilet gedane. Niku cara napa namine cara mensucikan, ada yang berpendapat kados mengkanten niku berdasarkan riwayat Imam Muslim niki.
Tetapi mriki dijelaskan malih wa awalal Qurtubi hadza bi annal murada bil jildi wahidul julud allati kanu yalbisunaha. Dan Imam Al-Qurtubi mentakwil keterangan ini bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan jildi itu mufradnya julud, yaitu pakaian kulit yang biasa mereka kenakan. Tentunya senes kulit dipotong, tapi pakaian kulit yang biasa mereka kenakan, tentunya pakaian ini. Tentunya mereka ada tiga pendapat, ketika seseorang kena najis maka pakaiannya yang dipotong. Hanya berlaku pada pakaian. Enten juga yang berpendapat juga meskipun itu anggota tubuh wajib dipotong. Enten sing berpendapat ndak anggota tubuh tapi kulitnya sing dipotong, sing dikuliti. Ngoten. Enten sing ada tiga pendapat. Tetapi pendapat sing kuat niku adalah pakaian, bukan kulit, bukan anggota tubuh, tapi pakaian mawon. Tetap mawon berarti. Kita enggak ada pakaian 100 pun lah cara nikah terus kanten niku bakalan telas. Potong tok. Ngoten. Manten niku sing nomor kali. Oh, dereng. Amma hadil umat, adapun umat ini yaitu umat Nabi Muhammad, fa innahu yakfi fi syar'iha fi mithli dzalik iraqatul ma wa khuslul mahalli faqat. Adapun umat Nabi Muhammad ini sesungguhnya cukup di dalam syariat umat Nabi Muhammad di dalam kasus yang serupa ketika terkena najis itu cukuplah hanya mengalirkan air dan membasuh tempat yang terkena najis. Ngoten tok beres. Sawaun kana zalika masjidan aw tauban aw badanan. Baik itu najis itu mengenai masjid, pakaian atau badan. Niku cukup untuk dialiri air, mboten niku dicuci. Yen umat Nabi Muhammad ngoten, gampang lah. Niku merupakan kekhususan yang Allah berikan tentang umat Nabi Muhammad. Tapi meskipun gampang, meskipun cara mencuci niki gampang, cara mensucikan niki gampang, tetap kedah ngaos, tetap kedah ngaji. Keranten yen mboten ngaji niku kacau. Saged-saged kita niate nyuci rasukan kersane suci, utawi kita ngresiki najis kersane suci, tapi malah najis kabeh. Gara-gara mboten semerep ilmune. Kata najis niku enten najis hukmiyah dan najis ainiyah. Ya ngoten lah, intine perlu sinau, meskipun gampang perlu sinau kersane mboten salah dalam mensucikan. Kalau contoh mawon pun ketika enten pupe, enten ampunten kotorane lari alit utawi uyune lari alit ngompol teng tempat teng ngajeng joglo niku. Mboten niku tasih berbentuk air. Pun tasih ketinggal lah, najis ainiyah niku namanya najis ainiyah. Ketika niki tasih dereng diresiki, tasih dereng dirubah menjadi najis hukmiyah, mboten niku langsung disor mawon, tasih berbentuk pup ngoten, wujud ngoten, tasih kuning ngoten langsung disor. Jijik misalnya. Wis sor banyu lah digambyur timbo blur ngoten. Niku malah sak ruangan najis danten. Terus saya kedah diubah terus datang najis hukmiyah rumiyin kesane saged mensucikan. Intine kedah sinau lah ngoten. Sini dah ngaos. Ngoten niku nomor kali. Beban berat yang Allah angkat daripada umat Nabi Muhammad adamu muakkaratil haid. Tidak diperkenankannya makan dengan orang haid. Tidak boleh makan dengan orang haid. Wa dzalika anal yahuda kanu idza hadat al mar'atu fihim. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya umat Yahudi, kaum Yahudi ketika istrinya itu haid, lam yuakiluha wa lam yukhaliduha wa lam yusakinuha fi baitin wahidin. Maka ketika seorang istrinya orang Yahudi itu haid, maka tidak diperkenankan untuk makan bersamanya, tidak diperkenankan untuk bergaul, bercengkrama dengannya, tidak diperkenankan untuk tinggal dalam satu rumah. Bal yatrukuha fil baiti munfaridatan. Bahkan hendaknya itu ditinggalkan, wanita yang haid itu ditinggalkan di dalam rumah sendirian. Terusnya jenengan para wanita, niku yang jenengan hidup teng masa Yahudi ini kok, ketika jenengan haid, boten angsal dari kali jenengan, boten angsal minum bersama jenengan, boten angsal bergaul kali jenengan, boten angsal tinggal satu rumah kali jenengan, tinggal satu tempat kali jenengan. Yunan bakalan ditinggal teng griya kiambukan, bakalan kesepian jenengan. Ngoten yen gesang teng zaman senian, ngoten dari hadis. Kama sabata fil hadis as-sahih alladzi rawahu Muslim wa Ahmad, seperti yang diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim wa Ahmad. Terus ngoten ketika hukumi atau mengatakan ketika masa Yahudi ini. Amma hadil umat faqadu biha laha fi diniha muasyaratul haid fil ma'kal
wal mashrab wal mudaja'ah. Adapun umat Nabi Muhammad, maka sungguh diperbolehkan bagi mereka di dalam agama mereka untuk bergaul dengan orang haid di dalam urusan makan, minum, dan tidur. Jadi umat Nabi Muhammad ini bonobo ketika jenengan haid, jenengan dahar bersama suami ini jenengan, bagi yang punya suami, bonobo, betul masalah. Dulang-dulangan betul masalah. Minum-minuman nopo, munjuk sareng betul masalah. Bahkan enten kisah sing masyhur niku kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali Sayyidatina Aisyah, ketika Sayyidatina Aisyah niku haid, beliau Sayyidatina Aisyah niku ngunjuk teng gelas. Mata ini gelas ini diparingaken dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi minum juga, pengen minum juga. Memakai gelas yang sama. Sadèrèngé Kanjeng Nabi niku minum, memegang gelas niku Kanjeng Nabi niki madosi bekas bibire Sayyidatina Aisyah. Endi niki? Aduh, dereng tutuk niku lame dhisik jenengan. Niki Sayyidatina Aisyah niki napa? Sayyidatina Aisyah. Kanjeng Nabi Muhammad niki ngwadosi bekas bibire Sayyidatina Aisyah sing enten teng gelas niku dibadosi mata niku kepanggih mata niku ngunjuk teng tempat niku romantis Rasulullah niku bagaimana Rasulullah niku membahagiakan istrine kados ngaten. Terus jenengan yen nikah niku kados ngoten nggih. Lahiran mboten malah jijik endi iki gidal tok iki. Nah, ngoten ta. Niku romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus tentang umat Nabi Muhammad, ketika seseorang wanitanya haid, istrinya haid, maka diperkenankan untuk minum bareng, makan bareng, tidur bareng niku mboten napa-napa. Tetapi wa nuhiya anin nikah wal istimta bima baina surah wa ruba ikhtiyaton. Tetapi sing dilarang niku nikah. Maksudnya nikah ten mriki nggih punika senggama, jima. Yang dilarang niku hanyalah jima lan bersenang-senang dengan sesuatu antara pusar dan lutut, karena sebagai bentuk kehati-hatian kata dijelaskan tentang hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Berlakulah sesukamu kepada orang yang haid kecuali nikah, kecuali jima. Terus nomor Nabi Muhammad bebas, mboten kedah dipingit, mboten kedah ditinggal kiambean, tapi disarangi mboten masalah. Sing penting mboten melakukan jima. Mantan niku nomor 3. Ta'yinul qisas bil amdi wal khata', yaitu berlaku hukum qisas baik itu sengaja maupun tidak. Berlaku hukum qisas baik itu sengaja maupun tidak. Faqad kana muhattiman ala bani Israil al qisas hatta fil khata'. Sungguh wajib berlaku atas bani Israil qisas meskipun itu tidak sengaja. Walam takun fihim adiyat fi nafsin au jurhin, dan tidak berlaku bagi Bani Israel diyat, yaitu uang tebusan, baik itu di dalam urusan jiwa maupun urusan luka. Kama jaa fi sahih, seperti yang diterangkan dalam hadis sahih. Terusé yang senian tentang Bani Israel, ketika seseorang niku membunuh orang lain tanpa sengaja niku wajib qisas. Niku wajib qisas. Yang teng zaman Bani Israel niku wajib qisas, entah niku membunuh secara sengaja maupun tidak sengaja wajib qisas. Misal enten tiang, enten si fulan niku berburu manuk misal. Berburu manuk teng hutan, pun manggi target iki manuk apik tak tembake tak bedil, pun dikeker sae-sae. Pas ajeng nembak ternyata enten tiang lewat. Akhirnya pas sirahe. King tembak sirahe mati yon. Headshot yang niku mati wong tiang niku. Tiang niku mati padahal kita mboten sengaja niki. Si fulan niku mboten sengaja niate nembak manuk lah kok dheke moro-moro liwat sirahe pun kenging pun headshot. Napa akhirnya orang yang membunuh secara tidak sengaja ini pun itu wajib qisas, wajib dibunuh juga. Dan tidak berlaku diyat, mboten enten diyat teng Bani Israil. Qisas meskipun itu mati, meskipun dia ngebunuh secara sengaja atau tidak sengaja wajib qisas. Tidak ada diyat, tidak ada uang tebusan, baik itu urusan jiwa maupun luka. Ngaten. Niku yen Bani Israil. Tetapi yen umat Nabi Muhammad fakhaffifa an hadil ummat bimasru'iyatid diyat badalan anil qatli. Tetapi
Bagi umat Nabi Muhammad, Allah meringankan atas umat Nabi Muhammad dengan disyariatkannya, dengan diberlakukannya diat sebagai ganti atas pembunuhan. Liman, bagi siapa? Liman afa minal auliya, bagi seseorang yang dimaafkan oleh pihak si wali. Misal enten si fulan, misal Tono, si fulan lah. Misal nama si fulan, niki kados wau berburu teng hutan, asing nembak harimau atau nopo lah. Asing nembak pun dikeker, ternyata enten tiang lewat, akhirnya tiang niku sing kenging tembak, mati tiang niku. Tiang niku mati. Lah, orang ini niku tidak auto kisos, tidak langsung kisos ngoten, tapi tasik enten diat. Ada kemungkinan berlaku diat. Ada kemungkinan berlaku diat bagi seseorang yang dimaafkan oleh pihak si wali. Misal pihak si wali dimaafkan, wis lah gak usah kisos-kisosan. Cukup bayar diat ae. Monggo tiang niki yang membunuh niki mboten harus kisos, cukup bayar diat mawon. Seumpami pihak si wali niki membebaskan diat, maka orang ini juga tidak wajib bayar diat, tidak wajib kisos, tidak wajib diat, bebas begitu saja. Mungkin yang dibunuh niki beban keluarga, yang ini ndablek, yang ini beban keluarga lah, muisru lain sebagainya. Akhirnya dolan teng hutan kenging tembak mati. Ya apa iki? Aku kisos sih, napa sing nembak niku pun bingung, waduh kena kisos aku. Lah gak kisos sih jelas diat. Akhirnya dikabarakan teng pihak si wali malah seneng. Alhamdulillah kan. Oh iku beban keluarga iku. Wis gak usah kisos-kisosan, gak usah diat-diatan, tasakuran ngoten. Lah niku orang yang membunuh niku mboten wajib kisos, mboten wajib diat. Keranten pihak si wali niku merelakan, memaafkan. Terusé mboten berlaku diat, mboten berlaku kisos. Niku keringanan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasih enten opsi. Jika pihak si wali itu meminta kisos, maka wajib kisos. Jika pihak si wali itu diat, minta diat, maka bayar diat. Jika pihak si wali itu membebaskan semuanya, maka bebas semuanya. Mboten berlaku. Mboten enten hukuman, ngoten. Niku nomor 3. Beban berat yang telah diangkat bagi umat Nabi Muhammad. Nomor 1, qatlun nafsi bit taubat, yaitu bunuh diri dalam hal bertobat. Qatlun nafsi bit taubat, yaitu taubat dari dosa murtad dengan cara bunuh diri. Wa dzalika annahum la ma'badul ijlal. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya ketika Bani Israel itu menyembah anak sapi ini samiri. Bayyana lahum Musa alaihissalam tariqat taubat ba'dal azmi alaiha. Nabi Musa alaihissalam menjelaskan tentang tata cara taubat setelah mereka itu ada keinginan untuk bertobat. Carane nggih punika wa huwa ayatul bari'u minhum al-mujrima, yaitu orang yang tidak melakukan dosa kemurtatan itu membunuh kepada orang yang melakukan dosa kemurtatan. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Tuhan kalian, maka bunuhlah diri kalian. Terus senian niku teng Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam niku meninggalkan Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam niku meninggalkan Bani Israel untuk uzlah teng Gua Tur selama 40 hari insyaallah. Ditinggal Bani Israel niku uzlah setelah 40 harian. Mata niku setelah kembali Nabi Musa alaihissalam sak sampun uzlah wangsul malih teng Bani Israel. Lah kok Bani Israel iki sampun kacau. Sampun mboten taat malih teng pangeran tapi sampun murtad, sampun nyembah anak sapi. Sampun nyembah anak sapi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam niki nduka memerintahkan Bani Israel untuk tobat. Tobatlah kalian. Tobatlah kalian. Wonten tiyang ujang nggih. Tobatlah diri kalian. Akhirnya kaum Bani Israel diperintahkan untuk tobat. Bani Israel niki tanglet. Ya napa Nabi Musa alaihissalam carane tobat saking dosa kemurtatan niki? Dijawab kali Nabi Musa alaihissalam bahwa carane tobat niki punika ayatul bari'u minhum al-mujrima. Carane tobat niki punika dengan cara orang yang tidak melakukan dosa kemurtatan itu membunuh kepada orang yang melakukan dosa kemurtatan. Terus yang sing mboten nyembah sapi membunuh orang yang menyembah sapi. Cara tobatnya kados menganten. Terus cara tobatnya umat senian dari dosa kemurtatan itu dengan cara membunuh diri.
Wa dzalika aidan huwa tariqut taubat fi jumlatil minal ma'asi. Dan demikian juga tata cara tobat di dalam sejumlah maksiat. Yakunu biqatil a'dha al khati'ah kal lisan fil kadhib wa dzakari fi zina wa faqil ain fin nadari lil ajnabiyah. Cara tobat dari sejumlah maksiat yaitu dengan cara memotong anggota tubuh yang melakukan kemaksiatan. Seperti halnya memotong lisan dalam kasus berbohong, seperti halnya memotong zakar, memotong manuk di dalam kasus zina, dan mencongkel meripat dalam kasus melihat wanita ajnabi, dalam kasus melihat wanita yang bukan mahramnya. Terus yen umat zaman sini kaum Bani Israil niku tobat misal niki abot tenanan nggih. Yen mantun ngelampai dosa, anggota tubuh mantun ngelampai dosa untuk tobat niku kedah dipotong anggota tubuh sing sampun melakukan kesalahan niku. Misal enten si fulan mantun ningali wanita ajnabi, tiang setri, mantun ningali tiang setri sing sanes mahrami. Ditingali gitu kan, curi-curi pandang kan. Sampun ilang tobat astagfirullah ngono. Astagfirullah aku mari nglakoni dosa. Akhire tobat. Cara tobaté ya napa? Dicongkel mripate. Dicongkel mripate, cara tobat dicongkel mripate. Misal tiyang niku benar-benar tobat nggih, dicongkel lah mripate niku. Akhire mboten gadah mripat to, mboten ilang mripate. Reca-recane semerap otomatis kan. Akhirnya dihibah, iku si fulan bin fulan telah mripate jelalatan. Mripate saiki gak enek, iku mari delok apa ae iku. Ngoten. Dirasani kali rencang-rencange. Sasampune akhirnya dibumbu-bumbui kali orang lain. Dibumbui kali rencang-rencang yang lain. Iya, iku encen mripate jelalatan dan lain sebagainya. Sasampune telas pembahasan, astagfirullah dhewe hibah itu. Ayo dhewe hibah. Lah untuk taubat niku carane ada motong lesan. Akhirnya lesan hilang toh. Ditingali kali rencang yang lain. Mau iku mari dosa apa lesane iku? Kok ilang lesane? Ngapusi fitnah wa hibah iku. Oh iya iku paling wah encen terkutuk. Akhirnya astagfirullah ngoten. Astagfirullah aku mari melaknat orang lain. Tobat dipotong pisan lesane. Wah. Kacau. Lak niku berlaku ten kita cacat sedanten kita niki. Lah niku lah beban-beban berat yang pernah berlaku dalam syariat umat-umat terdahulu. Terus untung tenanan kita ini dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Yen kita urip teng Bani Israil aduh. Mboten gadah mripat, mboten gadah tangan, gadah lesan. Kacau pun. Tapi amal umatul Muhammadiyah, adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha subhanahu sahhala laha tariqat taubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempermudah taubat, mempermudah bagi mereka tata cara taubat. Wa akhbara annahu yaqbaluha wa ya'uda 'anis sayyi'at. Bunipun. Dan Allah mengabarkan bahwa sungguhnya Allah menerima taubat mereka dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Terus yen umat Kanjeng Nabi Muhammad niku taubatnya dipermudah. Asalkan memenuhi syarat-syarat tobat. Syarat tobat niku wonten 3 yen teng kitab Hunyah karyanganipun Syekh Abdul Qadir Jalani nggih punika menyesali dosa-dosane, mantun niku ninggalaken kemaksiatan, mantun niku bertekad untuk mboten ngulangi malih. Yen 3 syarat niki terpenuhi, mongko tobaté niku bakalan ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Mboten harus nyongkel meripat, motong lesan dan lain sebagainya. Niki saking welas asihe Allah Subhanahu wa taala dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten hanya niku, wa annahu yafrahu biha asyadda min farahil ummi biwaladiha ar-rabi al-ghaib anha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berbahagia dengan taubatnya seorang hamba yang mana kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih dahsyat daripada kebahagiaan seorang ibu yang kehilangan anaknya, kehilangan anak susuannya, maka niku bertemu dengannya. Misal enten tiang sepah niki, enten tiang sepah kehilangan juga nih, sedih toh, mana sedih, gelisah dan lain sebagainya. Anak disayang kok hilang, bingung, gelisah, resah dan lain sebagainya. Maka niku kepanggih juga niki. Bu, senenge mboten karuan niku.
bahagiannya mboten karuan. Lah kebahagiaan yang dirasakan oleh umi, oleh ibu tersebut itu masih kalah oleh kebahagiaan yang Allah rasakan ketika hambanya itu bertobat. Niku. Terus niku keistimewaanipun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manten niku nomor gangsal. Pun 36 menit. Iftidahu ashabil ma'asi minhum. Ya nomor gangsal nggih punika dipermalukannya orang yang bermaksiat di antara mereka. Faqad kana bani Israil idza adnafa ahduhum dzamban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darihi. Maka sesungguhnya Bani Israel ketika melakukan suatu dosa atau mengerjakan suatu perbuatan maksiat, sesungguhnya ketika pagi hari mereka akan mendapati suatu catatan, suatu tulisan berada pada dinding rumahnya. Fulan bin Fulan telah melakukan perbuatan dosa demikian. Fulanun fa'ala kadza wa kadza wa kafaratuha kadza wa kadza. Fulan telah melakukan dosa ini dan kafaratnya adalah ini. Wa yara dzalikal khas wal am. Dan yang melihat tulisan itu adalah orang-orang khusus maupun orang-orang umum. Semua orang bisa melihat catatan itu. Terus kita gesang teng zaman sinian Bani Israil mboten enten najine. Dosa-dosane ketinggal, terumbar. Oh, iki mari nglakoni ngene. Mboten bakal mantun ngomong-ngomong teng ajeng ngene mboten bakal mantun, mboten bakal pede. Terus wonten kula wonten sanjang ngeten iki kan berada teng depan jenengan iki kan keranten aib-aib kula, dosa-dosa kula tasih ditutupi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amal umat niku yen umat Bani Israil senian. Amal umatul Muhammadiyah, adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha taqaddala 'alaiha bisitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anugerah atas mereka umat Nabi Muhammad itu dengan tutup. Kama sabada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, beliau bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahirin, yaitu orang yang terang-terangan melakukan dosa. Wa inna minal jihari ayyamala rajulu bilail amalan thumma yusbihu wa qad satarahullahu taala. Di antara perbuatan dosa yang terang-terangan adalah seorang laki-laki melakukan dosa pada malam hari, kemudian Allah menutupinya pada pagi hari. Padahal Allah telah menutupinya pada pagi hari. Kemudian mereka ini, orang ini, laki-laki ini yang telah melakukan dosa berkata, melakukan dosa teng malam hari sampun Allah tutup, tapi dia niki teng pagi hari ini malah ngomong-ngomong, woro-woro, ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Hei fulan, mambengi aku nglakoni dosa ngene. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrahullahi anhu. Padahal aib-aib tersebut telah Allah tutup, dan pada pagi hari oleh orang tersebut yang melakukan dosa dibuka tutup Allah niku. Orang macam ngeten iki lah sing mboten diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus pun senang-senang nyeritani, pun senang-senang cerita dosa-dosa kita. Dosa-dosa koyo bangga nglakoni dosa tenang sal. Niku malah ndadosaken kita jauh saking maghfiratipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Kifayatul Latihan itu dijelaskan, barang siapa yang aibnya di muka bumi ini ditutupi, itu merupakan sebuah pertanda bahwa Allah akan juga menutupi aib tersebut di akhirat kelak. Niku sing kemuliaan yang Allah berikan datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun sekawan dosa menit. Langsung mawon kula napa namine? Kula terjemah mawon lah. Dugi nomor gangsal nomor 6 saniki. Nomor 6 nggih punika dihukum dengan kata hati berupa perkara yang tidak dilakukan badan. Dan yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak mengutus nabi dan rasul, dan Allah turunkan atasnya kitab, melainkan Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan menghisab hamba-hambanya atas apa yang telah mereka lakukan dan atas apa yang telah mereka sembunyikan di dalam hati. Maka kemudian mereka datang kepada para nabi dan rasulnya, kemudian mereka berkata, apakah kami dihukum dengan kata hati kami, padahal kami tidak melakukan dengan anggota tubuh kami. Akhirnya mereka kafir, dan mereka berkata, kami mendengarkan dan kami maksiat. Umat zaman senian niku yang gadah kerentek niat elek mawon niku sampun dosa. Misal enten kerentek aku engko kate ngapusi si fulan, niku sampun dosa.
aku engko kate nglakoni maksiat niku sampun dosa. Padahal dereng dieksekusi niki, barang dereng dilakukan, enten kerentek ngoten mawon sampun dosa. Niku yen Bani Israil. Akhirnya protes teng Nabi ini, ngoten niku ingkar. Saya mendengar dan saya ingkar. Dan saya bermaksiat. Adapun orang mukmin dari umat Nabi Muhammad, ketika turun ayat yang serupa, mereka berkata ketika enten kabar kados mekaten bahwa Allah akan menghisab atas apa yang mereka kerjakan dan atas apa yang ada dalam hati mereka. Umat mukmin ini namun ngendikan, kami mendengar dan kami taat, kami tunduk, kami beriman kepada Allah dan malaikat, kitab dan rasulnya. Dan umat lain niku langsung kafir, langsung ingkar ketika enten ayat macam ngeten iki, tapi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten. Mereka tetap beriman lan tunduk. Mongko Allah istimewakan umat niki. Mongko tama'anahumullah ta'ala bi annahu tajawaza anhum hadisan nafs illa ma amilat al-jawarih. Maka Allah tenteramkan hati mereka bahwa Allah itu memaafkan atas kata hati mereka. Allah maafkan kerentek mereka, kecuali kerentek yang sudah ditindaklanjuti oleh anggota tubuh. Terusnya umat Nabi Muhammad ini ketika nggak ada kerentek elek niku mboten dihitung dosa, kecuali kerentek elek sing sampun ditindaklanjuti kalian anggota tubuh. Bahkan tengah hadis ini dijelaskan, ketika umat muslim itu nggak ada niatan suatu kebaikan, maka itu terhitung pahala. Niat mau niku sampun terhitung pahala. Jika seseorang muslim itu mempunyai kerentek elek, niat elek, niku belum terhitung sebagai dosa sebelum dieksekusi. Yang seseorang niki sadar gak ada kerentek elek kate ngapusi wong, manten niku emut mati. Astagfirullah iki gak oleh. Manten niku membatalkan niat niku. Mongko orang itu justru mendapatkan nilai pahala. Niku keistimewaan yang Allah berikan datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul yang pentelah nih. Mata niku nomor 7. Nggih punika umat terdahulu niku dihukum atas perbuatan salah tidak sengaja, melakukan kesalahan karena tidak sengaja dan lupa. Melakukan kesalahan itu aku gak sengaja, aku lali, niku tetap dihukum yen umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad ini dimaafkan. Setiap perbuatan kesalahan yang didasari atas dasar tidak sengaja atau atas dasar lupa atau atas dasar dipaksa, maka itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8, diharamkannya bekerja pada hari raya. Yen umat terdahulu ketika dinten Sabtu hari raya mereka niku mboten angsal aktivitas. Mboten angsal aktivitas kedah teng griya, mboten angsal medal. Tapi umat Nabi Muhammad hari raya nggih menika hari Jumat bebas. Mboten napa beraktivitas, baik niku sebelum salat maupun setelah salat. Mboten niku nomor 9, penyakit taun. Penyakit taun bagi umat terdahulu itu merupakan azab atas umat-umat terdahulu. Yen umat terdahulu niku kenging penyakit taun, penyakit menular, penyakit sing matikan. Niku ketika mereka itu kenging penyakit niku itu merupakan azab. Tapi umat Nabi Muhammad itu merupakan rahmat. Ketika umat Nabi Muhammad niku kenging penyakit taun itu bukan azab tapi itu rahmat. Itu akan menjadi pelebur dosanya, itu akan menjadi perontok dosa-dosanya. Bahkan yang seseorang niku kenging penyakit taun mantan niku mati, orang itu terhitung syahid. Mantan niku nomor dosa diharamkannya sebagian makanan yang baik-baik, sedangkan umat Nabi Muhammad mboten. Nomor 11 diharamkan ghanimah, harta rampasan perang. Yen umat senian niku ketika perang angsal harta rampasan perang niku mboten angsal digunakan, mboten angsal dimanfaataken. Tapi dikumpulkan mantan niku ngenteni api datang dari langit untuk membakar harta niku. Itu tanda bahwa jihadnya itu diterima. Tapi umat Nabi Muhammad ketika perang angsal harta rampasan perang digunakan mboten napa-napa. Bahkan bukan hanya sekedar mboten napa-napa. Harta itu adalah harta yang berkah. Ngoten dijelaskan dalam hadis. Mboten niku nomor 12 diharamkan salat bagi mereka kecuali di tempat yang telah ditentukan. Dan umat-umat terdahulu niku salate namung teng tempat-tempat tertentu, teng gereja. Nggih salat teng gereja tok. Mboten angsal teng tempat-tempat lintu. Salat teng gereja nggih teng gereja tok, mboten angsal teng tempat-tempat lintu. Sumpami tiyang niku meninggalkan gereja, mongko mboten angsal salat. Melewati salat-salat mungkin niku dadi kodhok. Ketika seorang misal gerejane teng Kencong. Ketika medal teng Malang menika tiyang niki mboten angsal melakukan salat. Sak sampune tiyang niki nginep teng Malang misal 7 dinten, mantu balik malih teng Kencong.
sampun berada di tempatnya peribadatan, nggih punika gereja niku, mongko tiyang niki wajib salat lan mengkodok salat yang telah ditinggalkan. Terus salatnya kedateng tempat khusus niku. Sedangkan umat Nabi Muhammad niku yang salat niku bebas, teng belahan bumi manapun bebas. Jangan piknik teng hutan, teng gunung, salat teng mriku mboten masalah. Terus semua tempat teng belahan bumi niki saged didamel salat. Statusnya enten sih napa beberapa tempat. Dan kita Bulughul Maram niku dijelaskan ada 7 tempat yang diharamkan untuk melakukan salat karena alasan-alasan tertentu. Kados teng kuburan, teng inggile Ka'bah, salat teng inggile Ka'bah niku nangsal. Aneh-aneh iki. Napa salat teng WC niku mboten nangsal dan salat teng tempat penyembelihan hewan niku mboten nangsal. Pokoknya enten 7 tempat sing dilarang umat Nabi Muhammad salat teng tempat niku. Selain 7 tempat niku halal, mboten napa digunakan untuk salat. Nomor 13 dikhususkan bersuci dengan air. Dan umat terdahulu niku salat namun harus bersuci harus dengan air. Umat zaman terdahulu niku ketika bersuci wajib dengan air. Ajeng salat mboten enten air, mboten angsal salat. Sampai manggi air. Saniki ajeng salat, misal Bani Israil, zaman terdahulu ajeng salat. Ada salat mboten enten air. Mboten angsal salat. Golek tuyo sehari 2 hari mboten kepanggih sampai seminggu kepanggih. Akhirnya kepanggih air ketika sudah mencari seminggu. Maka sholat yang telah ditinggalkan seminggu ini sudah dikodok. Tapi umat Nabi Muhammad mboten. Umat Nabi Muhammad niku ketika mboten air angsal bersuci dengan tayamum. Niku merupakan keringanan-keringanan beban-beban berat yang Allah angkat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku. Pun monggo teng sasi Maulid niki kula pengen ngajak jenengan sedaya lan khusus awak kula kiambek ngata-ngatakan sholawat, mau sholawat tentunya lan maos kisah biografi sirah nabawi pokok hal-hal yang berkaitan kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados bertambah kecintaan lan kerinduan kita dhateng kanjeng Nabi Muhammad. Estu syukur bahagia kalian kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad niki. Sekelas Abu Lahab mawon ingkang masuk daftar orang paling terkutuk di muka bumi niki, tiyang sing memusuhi kanjeng Nabi. Barokahipun bahagia lan merayakan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad niku diekspresikan kalian Abu Lahab dengan kelahirannya, saking bahagianya Abu Lahab dengan kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad diekspresikan dengan memerdekakan budak. Niku mawon meskipun Abu Lahab ini terkutuk memusuhi kanjeng Nabi, tetap angsal hadiah saking Allah berupa keringan siksa tiap malam kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad. Napa malih yen kebahagiaan dan perayaan niku muncul saking umat kanjeng Nabi. Pecintane kanjeng Nabi Muhammad. Allah pasti lebih jujur malih maringi anugerah datang kita niku. Datang tiang-tiang ingkang merayakan hal niku. Dan mungkin-mungkin kita dilimpahi keberkahan. Amin. Dan diakui sebagai pencintane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus monggo yen gada yotro disisikan damel membahasakan jajan are-ale ta napa lah. Terserah, sing penting diniati ngerayakan sasi Maulid, bulan kelahirane tiang ingkang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi yang jenengan ini Masya Allah gitu. Awal malam bulan Rabiul Awal niku sampun ngadakan tasakuran. Hebat jenengan iki. Terus saya kula niki mboten nuturi panjenengan tapi ngajak awak kula ki ambek. Keranten bulan ini merupakan bulan kelahiran yang paling orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dan enten kata-kata mutiara bahwa orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah orang tua. Tanpa adanya orang tua kita tidak akan ada di muka bumi ini. Kalau setuju niku. Memang orang yang paling berjasa dalam hidup kita niki orang tua, tapi ada yang lebih berjasa malih. Niku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya orang tua kita tidak akan ada di muka bumi ini. Tapi tanpa adanya Rasulullah, bumi ini tidak akan ada. Kados keterangan tentang syair Imam Busiri tentang Burda niku, laulahu lam tahrujid dunya minal adam. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, maka dunia ini tidak akan ada. Yen bumi niki tidak ada, mongko ojo kita tiang sepapun niku mboten enten. Terus orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita niki adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan orang yang paling mencintai kita niku adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katalah hadis-hadis keterangan-keterangan yang menguatkan tentang hal niku. Sadering kula tutup kula pengen ngutip setunggal hadis ingkang enten kita Risalatul Mawanah. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad wonten kitab Risalatul Mawanah niku nyantumaken salah tunggalipun hadis saking sahabat Anas bin Malik. Niki hadis niki perlu kita dadosaken pegangan. Rasulullah niku nate ngendikan, "Man adza musliman faqad adani, wa man adzani faqad adzallah."
Sinten tiyang sing menyakiti umat muslim, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Sinten tiyang sing menyakiti umat muslim, maka sungguh dia telah menyakiti aku, Rasulullah. Dan barang siapa yang telah menyakiti aku, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Terusnya jenengan sedanten iki tiang-tiang ingkang dicintai kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karantan mboten mungkin seseorang niku ikut merasakan sakit ketika orang lain disakiti, melainkan teng mriku niku enten kecintaan. Kados dene contoh mawon sing paling simpel niku tiang sepah. Tiang sepah tumut loro ati. Tiang sepah niku tumut loro ati ketika mireng yugane diloaken. Ketika tiang sepah niku mendengar yugane niku diiloaken niku pasti tumut loro ati. Padahal sing diiloaken iki yugane. Tapi tiang sepah niki tumut ngrasaken loro atine. Bahkan mungkin loro ati sing diderita tiang sepah niku lebih nyesek tinimbang loro ati sing diderita yugane niki sing diiloaken. Keranten napa niki terjadi? Keranten besar kecintaane tiang sepah dhateng yugane. Kados semangaten lah kecintaane Kanjeng Nabi Muhammad dhateng kita, dhateng umat. Besar kecintaane Kanjeng Nabi Muhammad dhateng kita sedaya niku ngantos nedasaken beliau niki tumut-tumut tersakiti ketika kita disakiti. Terus peringatan dhateng kita pun gampang-gampang nyakiti tiyang. Lesan kita dijagi, pun ngomong saenake dhewe. Imut-imut lak kita nyakiti umat muslim, berarti kita sami mawon kalih nyakiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nyakiti umat muslim, kita sami mawon kalih nyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen ningali hadis niki mboten kehitung, dosa-dosa kita niki mboten kehitung malih. Ya napa dosane tiyang ingkang nyakiti Kanjeng Nabi Muhammad iki ya napa dosane pun mboten kehitung. Terus amal kita pun tek, namung isine dosa-dosa tok. Terus kita namung saged ngandhalaken welas asine pangeran, ngandhalaken magfiranipun pangeran. Kata niku kula nyuwun ngapunten dhateng panjenengan sedaya, mbok bilih selama niki kula nate menyakiti panjenengan sedaya, kula nyuwun ageng pangapunten. Lan niki juga peringatan bagi kita. Yen kita niki pegel, benci, iri, dendam datang rencang gitu. Emot-emot hadis niki. Yen kita niki benci, pegel, iri datang rencang kita, emot-emot hadis niki. Bahwa mereka niki niku tiang-tiang ingkang dicintai kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih rencang-rencang kita niki sing enten teng mriki niku merupakan seorang penuntut ilmu, tiang-tiang ingkang berusaha ngutus ridhanipun pangeran. Niki jelas yang ini pasti dicintai kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Terus emot-emot niki yang kita benci, iri dan rencang kita niki kita sami mawon kali benci datang tiang-tiang yang dicintai kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa kita saged mengaku kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad, yen kita niki membenci tiang-tiang sing dicintai kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba syai'an teng kitab Asy-Syifa niku dijelaskan. Faman ahabba syai'an ahabba man yuhibbu. Faman ahabba syai'an ahabba man yuhibbu. Barang siapa seorang itu mencintai sesuatu, maka orang ini akan cinta kepada apa yang dicintai oleh kekasihnya. Dan kita cinta tentang Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita bakalan cinta tentang hal-hal yang dicintai kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta tentang umatnya khususnya. Nggih mugi-mugi mawon wonten sasi Maulid niki barakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing teng manahe kita niki tasih enten kebencian, enten pegel sak rencangan, sing tasih enten perasaan mboten seneng dhateng umat muslim, mugi-mugi enggal-enggal dibersihi, digantos kalian perasaan cinta lan kasih sayang dhateng sapadha-padha, lan mugi-mugi manah kita dipenuhi kalian kecintaan lan kerinduan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Saeng kula cekap semanten kathah klintun nyuwun ageng pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa tusbihu biha qalbana wa ta'tadi biha usubana wa talim biha usubana wa ta'ti biha wa'ijana narfa'u darajatina tahti biha qamana wa tukhlisu biha qalbana wa tuhimuna bi ulama ladin wa tukrimna biha bisadal karamah maduratina tufiru amwalana wa ashabana wa talamidana wa asbana wa tasbuna ala sayyidina sallim. Allahumma inna nas'aluka fil khairat wa darkal munkarat wa dal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ilaika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.